Pengadilan Negeri Cikarang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018. Sebagai pengadilan baru, Pengadilan Negeri Cikarang menempati dua lokal bangunan pinjam pakai yang berada di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, yaitu satu bangunan yang dahulu dipergunakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagai tempat sidang, dan satu bangunan lainnya bekas garasi bus Pemkab Bekasi. Adanya dua lokal gedung terpisah memunculkan ide untuk memisahkan antara area publik dan area kerja. Gedung pelayanan publik dibuat dua lantai. Lantai 1 untuk satu ruang sidang utama, ruang tunggu sidang, ruang tunggu penuntut umum, ruang posbakum, ruang kesehatan dan ibu menyusui, dan ruang tahanan dewasa. Lantai 2 untuk satu ruang sidang anak, ruang mediasi dan diversi, ruang tunggu anak dan bapas, ruang tahanan anak, dan kamar mandi difabel. Gedung kantor untuk ruang PTSP, ruang ketua, wakil, panitera, dan sekretaris, ruang hakim, ruang panitera muda perdata, pidana, dan hukum, ruang kasub kepegawaian, kasub umum dan keuangan kasub PTIP, ruang server, dan ruang kerja staf yang disekat menjadi 13 meja kerja, serta kamar mandi pegawai. Halaman gedung dilakukan pembenahan di antaranya pembuatan toilet umum, tempat duduk pengunjung, tempat merokok terbuka, pengerasan halaman kantor dan tempat parkir, pembuatan taman, pos keamanan, musola, dan papan penunjuk arah. Untuk mewujudkan visi menuju peradilan yang agung, dan sebagai upaya merespon perkembangan zaman yang serba digital, Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan langkah pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu inovasi, antara lain penggunaan digital signature system atau papan informasi digital, penggunaan QR Code pada survei indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat, aplikasi pemilihan role model dan agen perubahan, pemasangan CCTV di 43 titik, penggunaan access card, penyediaan free charging box, penggunaan digital signature atau tanda tangan elektronik, penyediaan panic button di ruang sidang dan toilet difabel, dan kotak penyimpanan barang. Dari sebuah garasi, kami optimis mengukir prestasi. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Badan Peradilan, Pengadilan Negeri Cikarang terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal dengan berbagai program yang menyentuh masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada seluruh elemen pelayanan Pengadilan Negeri Cikarang yang dicanangkan pada tanggal 2 September tahun 2019. Terdapat 6 area yang dibangun untuk mewujudkan zona integritas pada Pengadilan Negeri Cikarang. Area 1, Manajemen Perubahan. Dalam melaksanakan manajemen perubahan, Pengadilan Negeri Cikarang telah menyusun tim kerja pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan SKW 11 U23/2712 AKP 01-2-SI 2019. Selanjutnya Pengadilan Negeri Cikarang telah pula menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Cikarang yang pelaksanaannya dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, melalui rapat pimpinan dan rapat berjenjang setiap bulannya secara umum dan melalui rapat tim kerja pembangunan zona integritas secara khusus. Pembangunan WBK dan WBBM disosialisasikan melalui website, media sosial, YouTube, Instagram, media massa, koran, dan spanduk. Sedangkan untuk mendorong dan mengupayakan perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan melalui peningkatan peran pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Pemilihan dan penetapan agen perubahan. Melaksanakan internalisasi atau sosialisasi tentang budaya kerja dan pola pikir dalam rapat internal dan juga melalui banner, serta telah melaksanakan budaya kerja 5R. Area 2, Penataan Tata Laksana.
Penataan tata laksana yang dalam hal ini terkait dengan prosedur operasional telah dilakukan melalui penerapan SOP yang terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sistem pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, pemberian pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi SIPP, BIS, E-Code, Era Terang, Sikep, Komdanas, Simari, Siwas, dan LLK. Keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan menampilkan serapan anggaran DIPA, biaya perkara, dan informasi penyelesaian perkara melalui website Pengadilan Negeri Cikarang dan layar informasi yang ada di PTSP. Area 3, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Perencanaan kebutuhan dan penempatan pegawai mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara internal, melalui pembinaan dan sosialisasi peraturan baru oleh pimpinan dan eksternal, melalui penugasan kepada hakim dan pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Penetapan kinerja individu dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kinerja yang diperbaharui setiap tahun dan sasaran kinerja pegawai yang akan dievaluasi melalui pemilihan role model bagi pegawai yang berprestasi baik. Penegakan aturan disiplin telah diimplementasikan dengan dibuatnya SK Penetapan Jam Kerja, SK Tim Penegakan Disiplin, dan Sosialisasi Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 secara berkala. Area 4, Peningkatan Akuntabilitas Kerja. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan anggaran, Renstra, RKAKL, IKU, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan, disusun dengan tepat waktu dan dikirimkan melalui pelaporan online. Menampilkan biaya, syarat, dan standar pelayanan di layar informasi. Area 5, Penguatan Pengawasan. Pengendalian gratifikasi dengan pemasangan CCTV. Implementasi ruang tamu terbuka. Pengisian buku tamu. Pengaduan masyarakat melalui aplikasi Siwas. Penyampaian LHKPN dan LHKASN. Audio anti korupsi dan anti gratifikasi yang diputar secara berkala. Dan pemisahan area kerja dengan area publik. Area 6, Kualitas Pelayanan Publik. Pengadilan Negeri Cikarang telah memiliki kebijakan standar pelayanan, yang kemudian telah dibuat maklumat pelayanan terhadap standar pelayanan tersebut, di mana pelayanan dilakukan dengan terintegrasi melalui pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Dilakukannya pelatihan terhadap petugas PTSP sebagai langkah penerapan budaya pelayanan prima. Adanya pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai standar. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang dapat diakses secara terbuka. 6 area tersebut telah menghasilkan 2 komponen hasil pembangunan zona integritas, yaitu nilai persepsi anti korupsi dan nilai persepsi pelayanan publik. Assalamualaikum, nama saya Hadianda. Sebagai pemohon mengirimkan akte kematian anak saya, tidak ada pungli terkecuali yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Negeri Cikarang. Terima kasih. Jadi Nana mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Cikarang atas pelayanan pembuatan, penetapan, penyitaan, dan penggeledahan dengan proses yang sangat cepat dan tidak dipungut biaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Khalid Majid, advokat dari Peradi. Kebetulan ada perkara di Pengadilan Negeri Cikarang. Untuk pelayanannya sangat baik. Dalam proses acaranya juga pelayanannya terbaik, mudah, ringkas, cepat. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud nyata dari reformasi birokrasi pada pengadilan negeri, guna memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien,
maka Pengadilan Negeri Cikarang telah berkomitmen penuh untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan melakukan manajemen perubahan, penataan tata laksana, meningkatkan sistem manajemen SDM, peningkatan akuntabilitas, kinerja dan penguatan sistem pengawasan, serta pelayanan publik, sehingga visi misi Mahkamah Agung dapat terwujud dan masyarakat dapat merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pencari keadilan.